Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bab selanjutnya, yaitu kalau kemarin kita telah membahas tentang APD, maka dengan mapel yang sama, teknik pengecoran manual, kita akan membahas tentang cara penjagaan keselamatan kerja pada area dan material berbahaya. Kompetensi dasar 3.2/4.2. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 menerapkan cara penjagaan keselamatan kerja pada area dan material berbahaya, sehingga nanti dihasilkan bahwa 4.2 menjaga keselamatan kerja pada area dan material yang berbahaya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisa cara-cara penjagaan keselamatan kerja pada area dan material berbahaya. Tujuan pembelajaran kedua adalah peserta didik dapat menerapkan keselamatan kerja pada area dan material yang berbahaya. Sebelum kita mulai membahas, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ya. Gambar ini menggambarkan sebuah kondisi bagaimana proses pengecoran ya di departemen pengecoran, dan kalau kita perhatikan banyak asap, debu, dan juga potensi bahaya yang sangat banyak sekali. Ini adalah contoh-contohnya ya, yang nanti akan lebih jelasnya kita coba untuk ya menganalisa atau melihat video berikut bagaimana proses pengecoran. Nah, tapi yang kita perhatikan adalah situasi dan kondisinya yang nantinya akan berakibat pada tubuh kita, kesehatan kita, sehingga kita dapat mengantisipasi APD apa yang akan kita pakai nanti ketika proses ya, pengecoran itu dilakukan. Baik, kita perhatikan.
Demikian tadi ya ilustrasi bagaimana kondisi di tempat pengecoran logam. Nah, sekarang adalah yang akan kita bahas yang pertama tentang penyakit akibat kerja. Nah, ini harus kita ketahui. Yang kedua adalah identifikasi area dan material berbahaya. Yang ketiga, praktek keselamatan kerja. Yang keempat, bahaya terhadap kesehatan di pengecoran logam. Yang kelima adalah bahan-bahan yang membahayakan. Yang nantinya yang keenam, yang terakhir adalah rambu-rambu keselamatan kerja. Yang pertama, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini ada 1, 2, 3, 4, dan 6 ya. Dan 6 yang kita catat. Jadi ada 6 ya penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah penyakit saluran pernapasan. Jadi ini yang paling umum terjadi, seperti contohnya adalah pneumokoniasis ya, bronkitis, kanker paru. Nah, penyakit-penyakit ini biasanya dihubungkan dengan paparan terhadap debu, silika, debu metal atau non metal dan lain ya, dan lain-lainnya selama bekerja. Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali ya debu dan lain-lain atau asap dan lain-lain yang ada di sekitar tempat bekerja. Yang kedua adalah penyakit di luar saluran pernapasan. Nah, ini contohnya adalah termasuk diantaranya intoksikasi timbal, karbon monoksida, dan berilium. Nah, ini yang ada penyebab ya terjadinya penyakit pada pernapasan ya, tapi dari di luar. Yang ketiga adalah thermal stress, stres tubuh akibat suhu tinggi yang dihasilkan proses pengecoran logam. Kalau tadi kita perhatikan suhu pada waktu pengecoran itu sampai ada yang 1145 derajat. Nah, ini diperhatikan juga. Gangguan pendengaran. Nah, ini merupakan akibat dari tingginya tingkat kebisingan, terutama yang berasal dari mesin-mesin. Nah, tanpa kontrol yang baik, tingkat kebisingan dapat mencapai 85 sampai 120 dBA. Nah, padahal nilai ini ya, NAB nilai ambang batas itu hanya 85 dB yang diperbolehkan. Maka dari itu kalian harus bisa memilah dan memilih untuk pengamanan terhadap pendengaran. Ada juga gangguan muskuloskeletal ya, muskuloskeletal. Nah, ini adalah sebagai akibat dari posisi tubuh yang salah atau tuntutan aktivitas fisik yang berat selama bekerja. Jadi ini tolong juga menjadi catatan ya. Yang terakhir adalah sindrom akibat getaran. Nah, di mana penyakit ini ya timbul akibat penggunaan alat-alat yang bergetar dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah beberapa penyakit akibat kerja. Selain itu ada juga ya proses pengecoran logam itu rentan terhadap kecelakaan kerja. Nah, misalkan adalah pekerjaan manual, pekerjaan mesin, permukaan tempat kerja atau jalannya, benda asing yang mengenai mata, paparan dan benda panas dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua adalah identifikasi area dan material berbahaya. Nah, ini untuk menentukan tingkat kerawanan ya, kerawanan pada kecelakaan kerja nantinya.
kita harus bisa mengidentifikasi atau perusahaan bisa mengidentifikasi kira-kira yang aman itu bagaimana. Ya. Yang pertama adalah identifikasi area, ini jumlah karyawan. Jadi kalau kerjanya terlalu padat dan juga tempatnya sempit kan tidak mungkin ya dengan ukuran-ukuran benda kerja yang besar. Berarti nanti harus menyesuaikan jumlah karyawan, jenis logam dan bahan, ya, ukuran benda yang dicetak. Nah ini juga harus diperhatikan. Ya, ukuran benda dicetak nanti orangnya 100 karyawan, ukuran benda yang dicetaknya ukuran besar-besar. Jadi tidak mungkin ya dengan tempat yang sempit misalkan. Jadi harus diperhatikan. Sistem ventilasi juga harus diperhatikan. Sistem ventilasi udara. Nah ini juga penting. Material yang berbahaya yang harus juga diperhatikan adalah bahaya dari penggunaan zat kimia. Ini seperti debu silika, debu dan asap metal, karbon monoksida, dan senyawa kimia lain yang dilibatkan dalam proses. Oleh karena itu, saringan pada hidung, ya, masker yang yang disediakan itu juga harus menyesuaikan dengan bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja. Juga bahaya dari faktor fisika di lingkungan kerja seperti kebisingan, getaran, dan iklim yang panas. Nah, yang pembahasan yang ketiga adalah praktek keselamatan kerja dengan memperhatikan potensi bahaya. Nah, agar terhindar dari kecelakaan kerja, ada beberapa potensi bahaya dalam praktek pengecoran logam yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita kerja ya di bengkel atau di perusahaan, maka harus ini menjadi warning ya tentang potensi-potensi bahaya pada area kerja. Apa saja? Yang pertama adalah potensi bahaya pada saat pembuatan pola. Nah, ini potensi pola ya, pembuatan pola adalah proses pembuatan alat bantu untuk memproduksi komponen akhir dari proses pengecoran logam. Jadi tadi sudah ada diterangkan. Nah, di situ ada banyak bahayanya ya, potensi-potensi bahayanya. Apa saja? Misalkan mesin berkakas, serbuk kayunya ya, serbuk debunya, kebisingan, dan bahan kimia campurannya untuk memadatkan ya. Itu ada. Yang kedua adalah potensi bahaya pada saat pembuatan cetakan. Ini juga sama. Nah, di mana cetakan dan inti biasanya terbuat dari pasir korsa, terikat dengan tanah liat atau bahan lain seperti silikat, resin, dan isosianat. Nah, pasir cetak dikemas di sekitar pola dalam kotak molding untuk membentuk bagian cetakan. Cetakan lengkap dapat terdiri dari sebuah perakitan dari 2 atau lebih bagian atau cut sama drag. Nah, seperti itu. Sama ya, potensi bahayanya ada mesin moldingnya, debu, kebisingan, getaran, kimia, asap, penanganan manual, panas atau api. Nah, ini pada pembuatan cetakan. Yang ketiga adalah potensi bahaya pada saat persiapan logam. Nah, persiapan logam ini berkaitan dengan pemilahan. Ya, pemilahan, bagaimana kita memilah logam itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak ketika proses nantinya. Potensi bahayanya apa? Pada persiapan logam ini ada tepi tajam, bahannya panas, ya kan? Terus ada debu, percikan api, ya, limbahnya beracun. Nah, ini logamnya beracun, ada kontaminasi logam berat, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah potensi bahaya pada saat logam mencair. Di mana logam yang terdiri dari baja, stainless steel, besi, aluminium, perunggu, kuningan dapat dicairkan dengan busur listrik, resistansi atau induksi atau resisten.
Nah, di mana proses tadi itu akan mencair sebelum dipindahkan ke cetakan. Nah, potensi bahayanya di mana? Pada saat logam mencair itu pada saat ekstrim panas ya, pada suhu panas. Ya, ini pakaiannya harus betul-betul pakaian pelindung yang bisa melindungi dari panas berapa ratus suhunya ya, derajat Celcius, bisa menahan itu ledakan ya, berpotensi untuk ledakan terjadi sehingga helm, kacamata atau bajunya itu bisa menahan itu semuanya. Selanjutnya adalah potensi bahaya pada saat penuangan logam. Nah, ini tadi ada gambar-gambar tentang penuangan logam. Nah, logam yang dituangkan itu biasanya suhunya 1600 derajat Celcius untuk baja ya. Nah, suhu ini akan mengubah ya beberapa zat ya di pasir atau di cetakan itu yang nantinya akan berakibat pada pernapasan. Jadi nanti diperhatikan. Nah, apa saja sih bahaya pada penuangan logam yang harus kita hati-hati? Yang pertama adalah logam cair ya. Logam cair yang tertuang, panas laten, asapnya, debunya. Nah, ledakannya mungkin pada saat menuang ada ledakan sebagainya. Selanjutnya adalah potensi bahaya pada saat pembongkaran cetakan. Nah, pada saat pembongkaran cetakan itu yang menjadi perhatian kita adalah potensi bahayanya adalah kebisingan, debu, asap, panas, tepi yang tajam, limbahnya ya, penanganan manual atau dengan mesin. Yang ketujuh adalah potensi bahaya pada saat pembersihan dan finishing. Nah, bagi yang perusahaan-perusahaan besar seperti yang digambarkan tadi itu, bagaimana kondisinya pada saat pembersihan dan finishing itu, mereka membersihkan dengan beberapa alat ya, sehingga tidak melibatkan tenaga kerja. Tapi bagi yang home industry, nah ini secara manual pembersihannya. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan potensi bahayanya adalah kebisingan ya, atau getaran, debu, pemotongan, asap ya, terus tepi tajam, mesin pemotong, gerinda ya, itu harus diperhatikan. Pembersihnya, kegagalan peralatan ya, terus juga harus diperhatikan adalah kelelahan mental bagi tenaga kerja. Nah, ini bisa berbahaya nantinya dan lain sebagainya. Terus potensi bahaya pada saat perlakuan panas. Nah, ini ada beberapa potensi bahaya pada perlakuan panas, misalkan adalah panas radiasi, debu, limbah, terus juga ada kebakaran di situ. Potensi bahaya pada saat pemeliharaan. Pada saat pemeliharaan ini potensi bahayanya ada pada listrik, ya, juga debu, gas, kebisingan, udara tekan, ada kimia, ruang tertutup. Nah, ini limbah berbahaya. Nah, ini juga harus harus kalian perhatikan sehingga safety-nya ya, APD-nya itu yang berkaitan dengan pemeliharaan. Nah, selanjutnya adalah potensi bahaya pada saat pembuangan limbah. Ya, ini ketika limbah-limbah sudah tidak terpakai ya, atau didaur ulang. Nah, maka yang harus diperhatikan adalah debunya, limbah berbahaya beracun, ya, penanganan mekanisnya, penyimpanan limbah, tepi yang tajam, bendanya berat. Nah, itu harus diperhatikan karena itu potensi untuk terjadi kecelakaan kerja ya. Jadi benda berat masih berat, misalkan pakai tangan, nah itu berbahaya. Maka harus diperhatikan ketika benda berat apakah mengangkatnya pakai mesin atau secara manual. Yang terakhir adalah potensi bahaya bahan penanganan dan kemasan. Nah, ini pengemasan juga harus diperhatikan juga. Jadi kemasan, penanganan dan kemasan ini yang harus diperhatikan adalah
penanganan mekanis ya, harus pas. Apakah pengemasan itu pakai mesin ataukah pakai mesin. Nah, tepi yang tajam itu juga harus diperhatikan. Kurangnya ketata rapian ya, apakah rapi atau tidak nanti, terus salah penyimpanan. Selanjutnya, bahaya terhadap kesehatan di pengecoran logam. Nah, bahayanya apa saja? Bahaya yang pertama adalah debu ya. Debu ini terdiri dari adalah salah satu bahaya yang paling umum ditemukan dalam perguruan. Kenapa demikian? Karena debu itu bentuk partikel yang dapat terhirup halus dan tergantung pada jenis pengecoran dan proses yang digunakan. Ada beberapa contoh debu ya. Yang pertama adalah debu yang mengandung silika, debu yang ada di tungku, debu yang ada di molding, penanganan pasir ya, pembersihan dan abrasif blasting, debu yang ada di pola, pembuatan inti. Nah, ini ada beberapa debu yang nempel, ada logam cair, yang juga ada debu yang dihasilkan, penanganan scrap ya. Terus asap. Asap ini debu timbal atau asap adalah bahaya kesehatan yang nyata. Jadi timbal yang digunakan untuk meningkatkan karakteristik dari perunggu, kuningan baja, dan paduan coran lainnya itu bisa berpotensi untuk terhirup oleh kita. Pembahasan selanjutnya tentang bahan-bahan dan kondisi yang membahayakan. Kondisi yang membahayakan, bahan-bahan yang membahayakan itu pertama adalah bahan kimia ya. Bahan-bahan kimia ini contohnya adalah kalau dulu bahan kimia, minyak nabati dan tanah liat itu biasanya digunakan untuk mengikat cetakan dan inti. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, maka dengan teknologi modern itu telah pindah kepada zat-zat kimia ya, bahan-bahan kimia, misalkan silikat ya, furanes, fenolik atau alkyl isosianat ya, dan lain sebagainya. Menurut penelitian ada beberapa daftar bahan kimia yang dapat ditemukan pada operasi pengecoran. Misalkan adalah istilahnya toluene asam suponik. Nah, ada asam fosfat, fenol, formaldehida, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, selain bahan kimia ada gas. Gas ini macam-macam, ada karbon monoksida, formaldehida, furfuril alkohol, sulfur dioksida. Ada uap, yang ketiga adalah uap, metilen divinyl diisosianat, ada fenol, ya, terentilomin. Yang keempat adalah kebisingan. Nah, kebisingan yang berlebihan itu merupakan bahaya umum dalam pengecoran dan menyebabkan nantinya itu ketulian kerja permanen untuk mereka yang terkena. Sumbernya itu dari mana? Sumbernya itu dari logam yang berdampak pada logam ya, pertemuan antara satu logam dan logam yang lain. Mesin ya, palu, tungku, listrik pemanas, konveyor, gergaji, listrik pemotongan, dan sebagainya. Ada getaran, ya, ini bahan-bahan yang dan kondisi yang membahayakan. Getaran juga sama ya. Getaran juga berpotensi untuk menimbulkan penyakit ya. Terus juga ada penanganan secara manual. Nah, di mana penanganan secara manual ini ketika molding dan pembuatan inti mungkin melibatkan mengangkat, membawa, dan susun benda-benda berat ini pakai tangan. Jadi ini kondisi-kondisi yang membahayakan. Terus ada panas dan logam cair ya. Ini termasuk potensi untuk luka bakar serius dan bahkan fatal. Nah, yang terakhir adalah bahaya fisik lainnya. Nah, bahaya fisik lainnya itu semisal penanganan benda berat yang dapat menyebabkan menghancurkan, cedera, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan juga
dalam sebuah perusahaan. Nah, rambu-rambu keselamatan kerja yang harus diperhatikan pertama adalah menarik perhatian terhadap adanya bahaya K3. Nah, ini kalau kita memberikan rambu-rambu itu, penempelan dan sebagainya itu betul-betul menarik perhatian kita, menunjukkan potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Jadi ada bahaya di situ, menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, mengingatkan karyawan di mana harus menggunakan peralatan perlindungan diri, mengindikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada, memberikan peringatan waspada terhadap tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Ini adalah beberapa aturan rambu-rambu keselamatan kerja. Nanti bisa di googling tentang macam-macam atau bentuk-bentuk dari rambu-rambu itu. Baik, itu pembahasan kita tentang PAK ya, tentang potensi akibat kerja yang ada di perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang.